Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianisa Fitri, NPM 2017215000415. Saya dari kelas X7C. Di sini saya akan membahas perumusan permasalahan penulisan manuskrip. Menurut KBBI, terdapat dua makna manuskrip. Yang pertama, naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi. Yang kedua, naskah, baik tulisan tangan dengan pena atau pensil, maupun ketikan atau bukan cetakan. Menurut Jamaris, naskah dalam bahasa Inggris disebut manuskrip dan dalam bahasa Belanda disebut handschrift. Menurut Darusuprapta, naskah adalah karangan tulisan tangan, baik yang asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Menurut Baroroh Barit, berpendapat bahwa naskah merupakan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau. Di sini saya akan mengambil contoh permasalahan yang sering terjadi pada manuskrip ilmiah. Yang pertama, tidak ada judul dan abstrak dalam bahasa Inggris. Yang kedua, judul terlalu panjang. Yang ketiga, abstrak terlalu panjang dan tidak memenuhi kaidah penulisan abstrak. Yang keempat, nama penulis yang disingkat. Yang kelima, materi yang dijelaskan terlalu singkat atau pendek. Yang keenam, metode terlalu singkat sehingga tidak jelas dan tidak bisa diulang penelitiannya oleh peneliti lain. Yang ketujuh, gambar atau figur serta tabel tidak nampak dengan jelas dan menampilkan data duplikat dari sumber yang sama. Yang kedelapan, gambar, figur, serta tabel yang tidak diletakkan di halaman paling belakang. Yang kesembilan, kesimpulan dan saran yang terlalu panjang dan melebihi satu paragraf. Yang kesepuluh, penulisan daftar pustaka yang tidak sesuai aturan, ada pustaka anonim, serta ada pustaka dari bukan sumber akademis, contohnya blog. Yang ke-11, citasi tabel, figur, dan gambar yang keliru dan penulisan satuan unit yang tidak mengikuti sistem MKS. Dari permasalahan tersebut, di sini saya akan menjelaskan petunjuk penulisan manuskrip. Yang pertama ada judul. Judul itu hendaknya ringkas dan informatif dengan jumlah kata tidak lebih dari 12. Hindari kata penghubung dan penyebutan objek, tempat, atau bahan penelitian yang sangat terperinci. Judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Jenis huruf Times New Roman, font 14, dengan jarak baris 1 spasi. Judul dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan bahasa yang dipergunakan dalam manuskrip. Hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan. Lalu, baris kepemilikan. Baris kepemilikan terdiri atas dua bagian, yaitu nama-nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis. Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat di mana yang bersangkutan belajar. Nama-nama penulis hendaknya hanya orang yang benar-benar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan. Jabatan akademik atau fungsional atau gelar kesarjanaan tidak perlu dicantumkan. Nama lembaga dicantumkan secara lengkap sampai dengan nama negara.
ditulis di bawah nama penulis beserta alamat pos, email, dan faksimili kalau ada, untuk keperluan korespondensi. Jika penulis lebih dari satu orang dan berasal dari kelembagaan berbeda, maka semua alamat dicantumkan dengan memberikan tanda superskrip huruf kecil mulai dari A pada belakang nama penulis secara berurutan. Nama penulis korespondensi diberi tanda bintang. Lalu ada abstrak. Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf. Ditulis dalam dua bahasa. Contohnya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Panjang abstrak berkisar antara 150 sampai 200 kata. Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Lalu berikutnya, kata kunci. Kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata dan atau kelompok kata. Ditulis sesuai urutan abjad. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma. Hindari banyak kata penghubung, contohnya dan, dengan, yang, dan lain-lain. Lalu berikutnya pendahuluan. Hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan penelitian. Persentase panjang halaman pendahuluan antara 10 sampai 15% dari panjang keseluruhan sebuah manuskrip. Rujukan ditunjukkan dengan menuliskan nama keluarga atau nama belakang penulis dan tahun terbitan, tanpa nomor halaman. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Lalu berikutnya, metode penelitian. Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi subjek atau bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan, atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis, dan model statistik yang digunakan. Hindari penulisan rumus-rumus statistik secara berlebihan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Lalu berikutnya, hasil dan pembahasan. Format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan, mengingat jumlah halaman yang tersedia bagi penulis terbatas. Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel, grafik, atau gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase atau bukan kalimat secara ringkas. Keterangan gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tersebut, sedangkan judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital. Jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam tabel di dalam teks pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk lain. Misalnya, persentase atau selisih. Untuk menunjukkan angka yang dimaksud,
Rujuk saja tabel yang memuat angka tersebut. Pada umumnya, jurnal internasional tidak menginginkan bahasa statistik ditulis dalam pembahasan. Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolah data statistik. Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak dan kemukakan argumentasinya. Pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang, bila perlu dihindari. Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri, atau tidak menggunakan kalimat yang persis. Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. Lalu berikutnya simpulan. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerikal. Lalu ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih umumnya ditempatkan setelah simpulan. Berisi ucapan terima kasih kepada lembaga pemberi dana dan atau individu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip. Lalu berikutnya daftar pustaka. Rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Untuk artikel hasil penelitian, daftar pustaka dirujuk dari sekitar 10-15 artikel jurnal ilmiah. Sedangkan artikel non-penelitian sekurang-kurangnya telah merujuk 15 artikel ilmiah. Kemuktahiran jurnal ilmiah yang dirujuk harus diperhatikan. Sekurang-kurangnya merupakan hasil publikasi yang relevan dalam 10 tahun terakhir. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis. Ketentuan nama penulis, nama yang ditampilkan adalah nama akhir. Penulis diikuti dengan singkatan nama awal. Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara penulisannya sama. Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat. Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel, dan seterusnya diakhiri dengan titik sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan volume atau nomor, jurnal diberi tanda titik 2 tanpa jarak spasi. Kesimpulannya, manuskrip harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan judul, abstrak, dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan format seperti yang tertuang dalam petunjuk penulisan ini. Persiapan manuskrip meliputi format pengetikan naskah dan penulisan isi setiap bagian naskah.